Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat perwakilan dari Kyoto University, Pak Fukumura, Mbak Dini, Prof. Hasibi, yang pada kesempatan ini sudah bisa hadir bersama-sama memberikan banyak informasi untuk anak-anak kami, untuk Bapak dan Ibu guru maupun orang tua terkait dengan apa dan bagaimana cara supaya bisa mengikuti perkuliahan di Kyoto University. Semoga apa yang selama ini sudah dilakukan, apa yang selama ini dilakukan secara bersama-sama akan membawa manfaat yang baik pada kedua belah pihak, utamanya dari kami, dan akan banyak dari peserta didik yang melanjutkan studi di Kyoto University. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Can you hear me? Yes. Okay. I can hear you. So I'm Shinji Hasebe, the professor and the program manager of Kyoto IAP, Kyoto University International Undergraduate Program. First of all, thank you very much for visiting this event. I'm delighted to welcome all of you. Okay, of course, the dominant purpose of this event to introduce our activity, Kyoto IAP, but in addition to the explanation of Kyoto IAP, we would like to show you some information of Kyoto City and also Kyoto University. Furthermore, today I invited one Indonesian IAP student. He will give you some information of real campus life at Kyoto. So please enjoy this event. Thank you again for coming us. Thank you. Menyampaikan Kak Dininya menyampaikan informasi tentang Kyoto, seperti tadi Bu Rita pada saat sambutan, kita salam Raja Wali Mas dulu yuk, biar siang semakin semangat. Yuk anak-anak semua, salam Raja Wali Mas. Mana nih? Cerdas, tangguh, peduli. Sehingga semangat. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Salam Raja Wali Mas. cerdas, tangguh, peduli. Nah, tangannya. Sekali lagi kita pakai tangan ya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua sekalian. Kita pakai tangan biar lebih semangat lagi di siang hari ini ya. Raja Wali Mas. Cerdas, tangguh, peduli. Oke, terima kasih semua ya, kita semakin semangat mendengarkan informasi dari Kak Dini tentang Kyoto. Oke, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua serta Ananda semua para hadirin pada Zoom saat ini. Baik, kita akan lanjut kepada sesi berikutnya, sesi yang kita tunggu-tunggu yaitu informasi bagaimana tentang perkuliahan, bagaimana tentang syarat-syarat untuk kita bisa kuliah di luar negeri. Seperti tema kita hari ini, yuk kita go internasional, kembangkan sayap kita, terbangkan setinggi-tingginya, kita terbang sekarang ke dunia, ke benua Asia, keliling, kita ke Jepang saat ini. Oke, baik kita lanjut berikutnya kepada Kak Dini yang akan menyampaikan paparan tentang proses perkuliahan dan bagaimananya. Kepada Kak Dini nanti akan didampingi oleh Ibu Titi. Bu Titi, sudah hadir Bu Titi? Siap, Bu Catur. Oke, sudah siap. hadir. Ya, silakan Bu Dini, nanti akan didampingi oleh Bu Titi. Kepada Bu Dini dan Bu Titi dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Catur atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang. Selamat siang Ibu Dini.
Selamat siang. Baik, hadirin sekalian, kita masuk ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan tentang Kyoto University, Your Destination for Study oleh tim Kyoto University yang akan disampaikan nanti oleh Bu Dini. Sebelumnya izinkan saya menyapa Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 8 Jakarta, Ibu Rita Hastuti, MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Haji Salehudin. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Gatot Handoko. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana dan Humas, Ibu Frau Eka. Yang kami hormati Ketua Acara Raja Wali Emas 2022 Go Internasional Kyoto University, Ibu Rama Sihotang. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, Ibu Dini dari tim Kyoto University dan Bapak Fukumura, juga yang kami hormati Bapak Ibu Guru Stananda, peserta didik angkatan 2020 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita akan mengulas lebih dalam tentang studi di Jepang, khususnya di Kyoto University. Kenapa sih harus di Kyoto University? Apa keunggulan Kyoto University dibandingkan universitas-universitas yang lain? Apakah ada beasiswa yang tersedia di sana? Juga adakah tempat tinggal nanti yang bisa disediakan untuk anak-anak Indonesia yang belajar di sana? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kita di siang hari ini, kita akan dengarkan paparan dari Bu Dini. Kepada Ibu Dini, dipersilakan. Terima kasih banyak, Bu Titi. Sebelumnya, Dini di sini adalah perwakilan resmi dari Universitas Negeri Kyoto, Jepang. Ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Catur, Ibu Rita, dan Ibu Bapak Guru SMA Negeri 8 Jakarta yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Perkenankan Dini di sini untuk men-share informasi tentang Universitas Negeri Kyoto, khususnya adalah nanti untuk international program, atau kita menyebutnya Kyoto International Undergraduate Program, Kyoto IUP, seperti itu. Nah, untuk webinar kali ini, Dini akan masuk ke beberapa topik seperti tentang kota Kyoto, di mana Universitas Negeri Kyoto ini akan berada, lalu informasi secara general tentang Universitas Negeri Kyoto, kemudian secara spesifik mengenai program beasiswa prestasi di Kyoto IUP atau International Undergraduate Program. Nah, untuk Ibu Bapak atau adik-adik semuanya mungkin pernah dengar ya kota Kyoto, di mana kota Kyoto ini sering sangat populer untuk daerah wisatanya. Kemudian kalau untuk adik-adik yang misalkan dari Jakarta ke International Airport di Tokyo, kurang lebih untuk menuju kota Kyoto ini dibutuhkan waktu sekitar 2,5 jam memakai bullet train. Tapi kalau misalkan datangnya dari International Airport di Osaka, kurang lebih sekitar 30 menit perjalanan. Nah, di kota Kyoto ini juga selain terkenal dengan daerah pariwisatanya, seperti ada ini Kinkakuji atau Gold Pavilion, ada Kiyomizu-dera, di mana di setiap musim di Jepang memiliki pemandangan dengan keunikannya tersendiri. Jadi nanti adik-adik kuliah di Jepang juga tidak akan pernah merasakan bosan, karena banyak sekali tempat wisata yang bisa dikunjungi. Kemudian di dalam kota Kyoto ini juga ada sekitar 2.000 temples and shrine, termasuk 12 peninggalan bersejarah yang sudah tercatat dalam UNESCO. Dan juga untuk Kyoto, kota Kyoto ini terkenal dengan kota budayanya, di mana antara teknologi yang tinggi dengan budaya kearifan lokal berintegrasi secara bagus di dalam kota ini. Nah, untuk budayanya, di dalam kota ini kalau teman-teman mau menemukan tentang budaya minum teh, ikebana, atau menghias bunga, atau yang lain-lain, bisa ditemukan dengan mudah di dalam kota ini. Atau kalau misalkan setiap musim, misalkan musim panas nih, teman-teman mau lihat festival kembang api, di dalam kota ini juga masih sering diadakan festival-festival tradisional tersebut. Selain itu, kota Kyoto juga terkenal sebagai kota inovatif, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan tingkat internasional memiliki headquarter yang berada di dalam lokasi kota ini. Salah satu contohnya, mungkin teman-teman kenal ya, yang namanya Super Mario Bros. Atau Pokemon Pikachu. Nah, itu adalah salah satu tokoh yang dibuat oleh perusahaan game terbesar di dunia adalah Nintendo, yang memiliki headquarter-nya di dalam kota Kyoto. Nah, bagusnya lagi, selain Nintendo, ada perusahaan-perusahaan lainnya, seperti Kyocera, Murata, LOHM, atau perusahaan-perusahaan yang lainnya di dalam kota ini.
Nah, selain itu, untuk kota Kyoto ini juga terkenal sebagai kota pelajar di Jepang. Jadi teman-teman jika mau memperluas networking dengan pelajar mancanegara, kota Kyoto tempat yang paling tepat. Selain itu, 10% dari penduduk kota Kyoto ini sebagian besar adalah mahasiswa atau pelajar. Dan juga kota Kyoto ini adalah salah satu kota pelajar terbaik di dunia, peringkat ke-17. Nah, selain itu juga teman-teman, di dalam kota Kyoto ini, teman-teman nggak perlu khawatir, keamanannya sangat bagus. Juga kalau misalkan teman-teman mau melakukan organisasi atau klub mahasiswa juga ada di dalam Universitas Negeri Kyoto. Dan juga untuk di dalam kota Kyoto ini, teman-teman bisa selain ada pariwisatanya, selain juga akademiknya juga banyak universitas di dalam kota ini. Jadi teman-teman, kota Kyoto merupakan kota yang paling pas untuk tujuan lanjut studi kuliah nantinya. Nah, selanjutnya Dini akan memaparkan tentang informasi general mengenai Universitas Negeri Kyoto. Untuk Universitas Negeri Kyoto ini terkenal di Jepang adalah universitas yang paling bagus. Jadi tahun 2019 merupakan rankingnya nomor 1 di Jepang. Nah, tahun 2020 ranking Universitas Negeri Kyoto bergeser oleh Universitas Negeri Tokyo. Jadi memang antara Universitas Negeri Tokyo, Universitas Negeri Kyoto ini selalu 1-2. Jadi untuk mahasiswa di Jepang sendiri, mahasiswa yang bisa berhasil masuk ke Universitas Negeri Kyoto sudah pasti terkenal mahasiswanya pintar-pintar. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Dini juga ingin membagikan informasi bahwa ada alumni dari SMA Negeri 8 Jakarta yang sudah menjadi mahasiswa internasional di Universitas Negeri Kyoto ini. Jadi teman-teman yang sekarang kelas 11, semoga informasi ini menjadi motivasi kalian supaya kalian bersemangat untuk meraih beasiswa prestasi di Universitas Negeri Kyoto. Karena adik-adik semua adalah mahasiswa-siswi pilihan, pintar-pintar, cerdas-cerdas semuanya, seperti itu. Nah, untuk rankingnya sendiri, Universitas Negeri Kyoto di Asia itu menduduki peringkat ke-8 menurut QS World University Ranking. Nah, untuk Universitas Negeri Kyoto sendiri merupakan universitas negeri yang berdiri tahun 1897. Jadi termasuk salah satu universitas yang paling bersejarah di Jepang. Kemudian untuk S1-nya ada sekitar 10 fakultas, dan untuk S2-nya ada sekitar 18 graduate school dan 38 research institute. Nah, untuk kampus ini lebih ke research oriented, dan juga ada sekitar 11 Nobel Prize Laureates atau penghargaan di bidang akademik tingkat nasional yang sudah diraih oleh Universitas Negeri Kyoto ini, adik-adik. Nah, selanjutnya untuk jumlah mahasiswa ini berkisar 22.000 mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa Jepang, dan ada 2.700-nya merupakan mahasiswa internasional yang berasal dari mancanegara. Jadi adik-adik yang kelas 11 bisa membangun networking dengan teman-teman dari mancanegara di dalam kampus ini. Nah, selanjutnya ini adalah profesor-profesor yang sudah meraih Nobel Prize Laureate di bidang fisik, chemistry, kemudian medicine, dan yang lain-lain. Nah, salah satu contohnya yang terbaru ini ada Profesor Akira Yoshino. Sebenarnya di tahun 2020 juga ada profesor lagi yang meraih Nobel Prize Laureate. Di tahun 2009 ini Profesor Akira Yoshino dia membuat penelitian tentang development of lithium ion batteries. Jadi baterai yang sering adik-adik mungkin pakai ya di dalam HP. Nah, profesor ini mendapatkan Nobel Prize Laureate dan merupakan lulusan dari Faculty of Engineering dan Graduate School of Engineering di Universitas Negeri Kyoto. Kemudian yang lainnya adalah profesor-profesor yang meraih Fields Medal. Salah satunya adalah Profesor Heisuke Hironaka, Shige Fumimori, dan Masaki Kashiwara. Jadi ini adalah penghargaan tingkat internasional khusus di bidang matematika. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk jumlah mahasiswa di Universitas Negeri Kyoto sendiri sekitar 22.500 orang mahasiswa. Ini terdiri dari S1, S2, dan S3. Dan kemudian untuk dari Asia sendiri, international studentnya ada sekitar 80% dari 2.700-an mahasiswa mancanegara. Nah, teman-teman, untuk dari SMA Negeri 8 sendiri
ada yang sudah menjadi mahasiswa internasional Kyoto University, ada Kak Hafiz, ada Kak Fauzan, mau WFH. seperti itu. Nah, selanjutnya untuk jumlah faculty staff member ini sekitar ada 7.388 orang dengan rasio 6,5:1. Artinya adalah ketika para mahasiswa ingin memperoleh support atau dukungan dari faculty staff member akan memperoleh dengan mudah dan cepat karena jumlahnya juga lumayan banyak. Dan juga para profesor mengembangkan misi enthusiastic teaching and research supervision dan juga academic freedom kepada para mahasiswanya. Nah, di sini sudah dijelaskan gambaran secara umum tentang Universitas Negeri Kyoto. Sekarang, Dini akan masuk secara lebih spesifik tentang International Undergraduate Program atau kita sebutnya Kyoto IUP. Jadi adik-adik kelas 11 di sini nggak perlu khawatir kalau misalkan belum punya kemampuan bahasa Jepang. Jadi untuk waktu melamar program S1 ini diperlukan adalah kemampuan bahasa Inggrisnya. Tapi sebelumnya Dini mau share dulu nih adik-adik semua. Untuk kuliah di Jepang sendiri sebenarnya ada 2 jalur. Yang pertama adalah jalur reguler, di mana para calon mahasiswa dengan kuliahnya kelasnya bahasa pengantar bahasa Jepang biasanya diperlukan kemampuan bahasa Jepang setingkat N2 atau N1. Jadi kalau dalam bahasa Jepang itu ada N5 paling dasar, N1 paling tinggi. Itu adalah jalur reguler. Tapi universitas-universitas di Jepang juga membuka jalur internasional, di mana para calon mahasiswa tidak diperlukan kemampuan bahasa Jepang. Dan juga perkuliahannya sendiri ada kelas yang memakai bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Jadi untuk yang jalur internasional, calon mahasiswa tidak diperlukan kemampuan bahasa Jepang, jadi memang yang dicek nanti adalah kemampuan bahasa Inggrisnya. Seperti itu. Nah, yang sekarang yang Dini ingin jelaskan adalah untuk jalur internasional program. Nah, keunikannya dari Kyoto University IUP ini atau International Undergraduate Program, yaitu yang pertama, untuk program belajarnya, S1 itu biasanya kan 4 tahun ya adik-adik, kalau yang ini 4,5 atau 4 tahun 6 bulan, di mana untuk 6 bulan pertama adalah preparatory course atau foundation class, dan juga baru kita masuk ke program S1 selama 4 tahun. Kemudian, sewaktu adik-adik kelas 11 nanti di kelas 12 semester 1 mendaftar, tidak diperlukan kemampuan bahasa Jepang. Jadi sekarang kita fokus ke bahasa Inggrisnya, diperbagus gitu. Kemudian, untuk pilihan fakultas yang nanti bisa dipilih, itu ada banyak variasi, ada banyak pilihan. Jadi nggak cuma 1 atau 2, jadi tidak dibatasi. Kemudian juga, sewaktu mendaftar, bisa dilakukan secara online, jadi tidak perlu datang ke Jepang. Dan Kyoto IUP menyediakan scholarship dan financial aid support. Jadi memang untuk program ini khusus untuk beasiswa prestasi, di mana di sini tidak ada seperti self-funded seperti itu. Jadi memang khusus beasiswa prestasi. Nah, seperti ini untuk keunikan-keunikannya. Dan juga nanti Dini akan menjelaskan lagi secara lebih detail untuk program belajarnya. 6 bulan pertama ini akan ada preparatory course, di mana yang dipelajari adalah bahasa Jepang, kemudian juga ada foundation subject. Jadi foundation subject ini sesuai dengan fakultas yang dipilih adik-adik nanti. Misalnya kalau kalian pilih ekonomi, berarti foundation subject-nya di bidang ekonomi. Kelasnya, perkuliahannya sendiri masih memakai bahasa Inggris, seperti itu. Kemudian, kita akan masuk ke program S1. Jadi, untuk preparatory course ini, kita mulai dari Oktober sampai Maret akhir. Lalu, di bulan April, kita masuk ke program S1. Untuk S1-nya sendiri, kita selama 4 tahun. Nah, nanti adik-adik selama program S1 ini, mahasiswa internasional Kyoto IUP akan bergabung dengan mahasiswa Jepang juga lainnya yang masuk ke dalam program S1 ini. Jadi nanti adik-adik 2 tahun pertama akan mengikuti liberal art curriculum dan juga ada tetap mengikuti intensif Japanese class seperti itu. Nah, untuk perkuliahannya sendiri di 2 tahun pertama masih memakai bahasa Inggris seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada yang unik nih. Jadi 2,5 tahun di awal
adik-adik kan belajar preparatory course dan perkuliahannya kelasnya masih berbahasa pengantar bahasa Inggris ya, tapi ada kelas bahasa Jepangnya. Nah, kelas bahasa Jepang ini untuk apa? Ini adalah untuk membekali di tahun ketiga dan tahun keempat, nanti adik-adik bisa memilih major kurikulum yang lebih spesifik. Nah, di sini kelasnya bahasa pengantarnya bahasa Jepang, seperti itu. Jadi Kyoto IUP ini ada 2 bahasa nanti yang digunakan, bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Loh, kenapa kok 2 bahasa digunakan sekaligus? Jadi inilah ada hal positifnya adik-adik, di mana jika nanti kalian selesai kuliah dari program S1 Kyoto IUP, misalnya kalian memilih untuk berkarir di Jepang atau di perusahaan Jepang, kalian sudah menguasai 2 bahasa sekaligus, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Jadi kalian lebih cepat mengkonvert kosakatanya karena kalian sudah terbiasa waktu berkuliah di S1. Dan juga untuk lulusan Kyoto University ini sangat sekali dicari oleh perusahaan-perusahaan besar karena memang terkenal mahasiswanya itu pintar-pintar, cerdas-cerdas seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu, setelah melewati S1 atau untuk sekarang informasinya adalah mengenai fakultas yang ditawarkan oleh Kyoto IUP. Ada 7 fakultas yang ditawarkan oleh Kyoto University International Undergraduate Program ini, ada di bidang sosial, ada di bidang sains. Untuk yang di bidang sosial ini yang berwarna pink. Jadi ada Faculty of Integrated Human Study, Faculty of Education, Faculty of Economics, dan Faculty of Law. Nah, kemarin Kak Faujan, alumni dari SMA Negeri 8 Jakarta, dia pilih yang Faculty of Economics, teman-teman. Nah, kemudian ada lagi Kak Hafiz. Kak Hafiz pilih yang fakultas di bidang sains, yaitu kimia, industri kimia. Jadi untuk fakulti di bidang sainsnya ada Faculty of Science, Faculty of Engineering, dan Faculty of Agriculture. Kalau adik-adik mau lebih detail lagi informasinya, karena kan setiap fakultas ada departemen-departemennya nih, bisa lihat di sini, atau bisa lihat nanti di website Kyoto IUP-nya, atau bisa hubungi ke Dini melalui WhatsApp. Dini akan memberikan informasi seperti ini. Nah, untuk Faculty of Science, ada departemen-departemennya lagi, ada Mathematical Sciences, Physics and Astrophysics, Earth and Planetary Sciences, Chemistry, Biological Sciences. Kemudian di Faculty of Engineering, adik-adik nanti bisa pilih beberapa departemen, Global Engineering, kemudian Architecture, Engineering Science, Electrical and Electronic Engineering, Computer Science, Industrial Chemistry. Untuk Faculty of Agriculture, ada Bioresource Science, Applied Life Science, Agricultural and Environmental Engineering, Food and Environmental Economics, Forest and Biomaterial Science. Nah, untuk webinar kali ini, Dini akan memberikan tips-tips khusus untuk adik-adik kelas 11 nanti. Jadi, sewaktu kalian mendaftar di Kyoto University IUP, adik-adik nanti akan dikasih 3 pilihan departemen sewaktu mendaftar di sistem pendaftaran online Kyoto IUP. Nah, baiknya kalian memilih 3 departemen yang paralel, yang satu rumpun. Misalkan kalau pilih yang engineering, baiknya 3 pilihan itu engineering semua. Jadi jangan sampai pilihan pertama jatuh ke fakulti sosial, pilihan kedua Faculty of Science. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Kenapa? Karena nanti supaya penilaiannya bagus dari profesor ke adik-adik semua, supaya terlihat konsisten seperti itu. Nah, untuk yang memilih Faculty of Medicine atau kesehatan, mohon maaf sebelumnya, karena di Jepang untuk fakultas di bidang kesehatan atau obat-obatan masih dibawakan memakai bahasa Jepang, jadi kami tidak membuka international program untuk fakultas-fakultas tersebut. Jadi tidak ada untuk international undergraduate programming atau Kyoto IUP ini. Nah, selanjutnya Dini akan memberikan informasi tentang original biaya kuliah. Jadi ini kisarannya kalau seandainya tidak ada beasiswa prestasi. Jadi pada dasarnya untuk biaya kuliah Universitas Negeri di Jepang itu annual tuition-nya itu sekitar 535.800 yen. Kurang lebihnya seperti itu. Di Jepang ini rata-rata hampir sama. Nah, Dini akan jelaskan dari awal ya adik-adik. Untuk biaya application ini ada 9.800 yen. Sekitar 1,2 juta rupiah. Nah, untuk biaya seleksi dokumen ini tidak ada non-refundable,
kemudian memang harus dibayarkan pada saat mendaftar. Nah, selanjutnya ketika sudah diterima menjadi mahasiswa internasional Kyoto IUP, ada admission dan tuition for 6 months ini untuk preparatory course. Original biayanya sekitar 28.200, itu sekitar 30 juta rupiah, dan biaya untuk 6 bulan atau preparatory ini 266.000 yen. Tetapi bagi semua berdasarkan pengalaman tahun lalu, semua yang mendaftar dan diterima menjadi mahasiswa internasional Kyoto IUP, mereka semua mendapatkan beasiswa prestasi 100%. Jadi pada saat mendaftar tidak perlu membayar admission ini dan tuition ini karena ada full waiver available. Jadi biayanya menjadi 0. Kemudian setelah melewati preparatory course atau foundation class selama 6 bulan, mahasiswa akan masuk ke undergraduate course seperti ini, yaitu program S1, di mana ada biaya untuk qualifying test. Ini sekitar 2,5 juta rupiah atau 17.000 yen. Nah, ini memang dibayarkan ke kampus Universitas Negeri Kyoto. Selanjutnya, untuk admission dan annual tuition, untuk admissionnya 282.000 yen, ini sekitar 30 sekian rupiah, dan untuk annual tuitionnya sekitar 70 juta rupiah kalau kita convert ke rupiah. Nah, sekali lagi karena berdasarkan pengalaman tahun lalu, semua mahasiswa yang masuk ke Kyoto IUP termasuk dari alumni SMA Negeri 8, Kak Faujan dan Kak Hafiz, meraih 100% beasiswa prestasi, jadi admission dan annual tuition ini tidak perlu dibayarkan, menjadi 0. Nah, selain beasiswa prestasi biaya kuliah, ada lagi scholarship atau financial support yang diberikan oleh Kyoto University, yaitu uang saku selama 4 tahun 6 bulan. Jadi selama mengikuti program ini akan mendapatkan sampai 120.000 yen, atau kalau kita rupiahkan sekitar 15 sampai 16 juta rupiah per bulannya. Jadi ini diberikan ke mahasiswa, khususnya dari Indonesia. Nah, untuk scholarship ini akan diberitahu sebelum adik-adik berangkat ke Jepang. Jadi memang pada saat penerimaan masuk, kelulusan menjadi mahasiswa internasional, akan diberitahu juga beasiswanya sebesar apa. Tapi dari tahun ke tahun semuanya sih mendapatkan 100% beasiswa prestasi, dan scholarship untuk uang sakunya juga sampai 120.000 yen, seperti itu. Nah, untuk pengeluaran sehari-hari di Kyoto sendiri, termasuk untuk biaya dormitory, makan, transportasi, jalan-jalan, bisa habis sekitar 8 sampai 10 juta rupiah. Jadi dengan uang saku 120.000 yen ini, sebenarnya mahasiswa bisa menabung sekitar 5 sampai 6 juta rupiah per bulannya. Bahkan pada saat liburan musim panas atau summer, bisa membeli tiket pesawatnya sendiri untuk pulang ke Indonesia. Nah, Kyoto IUP juga menyediakan dormitory untuk mahasiswa internasional, di mana mahasiswa internasional ini wajib menempati di 1 tahun pertama. Namanya adalah Hyakumangbeng International House, dan ada namanya Yoshida International House, seperti itu. Gunanya adalah pada tahun pertama memudahkan mahasiswa asal Indonesia untuk mendapatkan dormitory dan memudahkan untuk beradaptasi pada tahun-tahun pertama. Juga bisa bertukar pikiran karena di sini mahasiswa internasional dari seluruh mancanegara pasti menempati International Dormitory House ini, seperti itu. Nah, selain itu, Kyoto University IUP juga menyediakan berbagai support system seperti International Student Tutor System. Jadi satu mahasiswa Jepang disediakan satu mahasiswa internasional akan disediakan satu mahasiswa Jepang untuk pendampingan. Kemudian ada on campus advising. Jadi kalau misalkan ingin bertanya tentang dormitory di tahun kedua, bisa bertanya ke kampus. Nah, selain itu juga ada lagi klub-klub mahasiswa lainnya, dan ada support in daily life dan weekly meeting dan social event lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah estimasi schedule untuk adik-adik yang sekarang kelas 11. Jadi untuk
pendaftaran Universitas Negeri Kyoto, Kyoto IUP, dalam 1 tahun itu hanya 1 kali. Jadi intake-nya hanya 1 kali. Jadi ibu bapak dan adik-adik baiknya mempersiapkan jauh-jauh hari dari akhir tahun ini. Jadi kita pada saat dibuka pendaftaran Kyoto IUP, kita hanya tinggal melengkapi yang kekurangannya saja, seperti itu. Jadi untuk Oktober 2022 enrollment, jadi kita untuk kelas 11 sekarang kita perkirakan masuk kuliahnya Oktober 2022 ya, karena di tahun ini adik-adik yang sekarang kelas 11 di akhir tahun ini perkiraan sudah kelas 12 semester 1. Jadi di situ adalah saat yang tepat untuk mendaftar Kyoto IUP. Nah, untuk aplikasi ini biasanya 1 bulan antara November atau Desember, seperti itu. Selanjutnya di tahun 2022 di bulan Maret ini adalah jadwal untuk mendapatkan online wawancara. Jadi di tengah-tengah sini antara akhir tahun 2021 dan bulan Maret ada yang namanya pengumuman lolos seleksi dokumen. Seperti itu. Jadi hanya shortlist kandidat yang bisa masuk ke tahap wawancara, yaitu kisaran di bulan Februari pengumumannya, melalui email atau melalui sistem pendaftaran online Kyoto IUP. Nah, untuk pengumumannya sendiri, yaitu ada di bulan April. Pengumuman final tentang kelulusan menjadi mahasiswa internasional dan termasuk beasiswanya. Lalu kita akan berangkat ke Jepang bulan September 2022. Nanti Oktober 1 2022 kita akan mulai program preparatory course-nya. Seperti itu. Namun, untuk webinar saat ini, Dini baru bisa menjelaskan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pendaftaran masih berdasarkan guideline required dokumen tahun lalu, teman-teman. Karena memang yang untuk 2022 enrollment dari Kyoto University-nya ini belum keluar, tapi Dini akan memberikan informasi bagus karena adik-adik bisa update informasinya melalui website ini, seperti itu. Nah, berdasarkan required dokumen yang dibutuhkan tahun lalu, yang diperlukan adalah seperti nilai raport yang sudah ditranslate ke dalam bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah atau oleh sekolah. Jadi translatean bahasa Inggris itu bisa pakai stem notaris atau bisa dilegalisir dari sekolah. Yang diperlukan adalah kelas 10 dan kelas 11 aja translatean bahasa Inggrisnya. Kemudian yang diperlukan lagi adalah surat ekspektasi kelulusan. Jadi adik-adik nanti bisa minta tolong ke bagian administrasi, ibu bapak guru, untuk dibantu dibuatkan ekspektasi kelulusan untuk mendaftar ke Kyoto IUP. Nah, selanjutnya ada untuk rekomendasi letter. Rekomendasi letter ini adik-adik baiknya meminta tolong kepada ibu bapak guru yang mengenal karakter personalnya adik-adik, dan juga ada lagi seperti esai. Nah, esainya ini sekitar 650 kata dan juga sudah ada template-templatenya. Seperti itu. Untuk templatenya sendiri kita sebutnya form A. Form A ini untuk surat ekspektasi kelulusan. Jadi nanti bisa di-download di website Kyoto IUP. Ada lagi form B. Form B ini untuk surat rekomendasi. Jadi adik-adik bisa pakai untuk diberikan ke ibu bapak guru tercinta untuk meminta bantuannya, diisikan. Kemudian ada form D. Ini adalah untuk template esai. Jadi esai yang seperti apa dan bagaimana yang harus ditulis, acuannya ada di template form D ini. Selain itu, yang diperlukan lagi adalah kemampuan bahasa Inggris. Jadi mengingat program ini adalah internasional program, jadi tidak diperlukan kemampuan bahasa Jepang. Untuk TOEFL, ini bisa dipilih ya adik-adik. Untuk pilihannya bisa pakai TOEFL IBT. Ini minimum passing grade-nya adalah 85. Untuk IELTS-nya akademik minimal 6,5. Tentunya karena program ini adalah full beasiswa prestasi bersifat kompetitif, jadi kalau misalkan bisa meraih setinggi-tingginya nilai tersebut, misalkan dapatnya 7 atau 7,5, nah itu lebih bagus lagi, seperti itu. Kemudian
Untuk standardized test result, ini bisa pilih salah satu, boleh pakai SAT atau Scholastic Assessment Test, bisa pakai EJU, ACT, atau A-Level atau IB. Nah, biasanya sih kalau yang kemarin ambilnya yang Scholastic Assessment Test atau SAT. Nah, di sini kenapa Dini tulis opsional? Karena ini berdasarkan acuan tahun lalu. Dikarenakan pandemi COVID-19, banyak sekali atau sering sekali ujian-ujian yang di-cancel dilaksanakannya. Tetapi kalau untuk tahun 2022, kita masih bisa curi start nih. Siapa tahu adik-adik dapat schedule untuk ujian SAT untuk pendaftaran 2002 enrollment. Nah, untuk SAT-nya sendiri atau ACT ada tipsnya lagi. Mengingat ini merupakan program beasiswa prestasi, baiknya setinggi-tingginya. Kalau bisa 90% mendekati nilai sempurna SAT atau ACT. Seperti itu adik-adik. Jadi mulai dari sekarang, mumpung masih kelas 11, kita persiapkan untuk ujian standarisasi internasional. Kita persiapkan juga untuk kemampuan bahasa Inggrisnya. Seperti itu. Karena dari sekarang masih ada waktu untuk pendaftaran di akhir tahun ini. Supaya kita nggak terburu-buru. Nah, yang penting lagi adalah esai. Jangan lupa ya, karena esai ini adalah salah satu faktor penting dalam penilaian. Di sini para profesor akan melihat bagaimana karakter adik-adik, apa sih future goal atau rancangan masa depan yang adik-adik akan pikirkan, akan lakukan nantinya ketika menjadi mahasiswa internasional Kyoto IUP. Seperti itu. Nah, ini dia website untuk Kyoto IUP. Nanti Dini akan share screen lagi kepada Ibu Bapak Guru tercinta dan adik-adik kelas 11 semuanya alamat websitenya. Jadi untuk presentasinya sudah sepertinya sudah selesai semua. Dini share ke Ibu Bapak Guru tercinta dan adik-adik. Jangan lupa ini adalah nomor WhatsApp Dini dan nomor kantor. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan mengenai dokumen yang diperlukan, fakultas yang ada di Kyoto IUP, kapanpun bisa WhatsApp kami. Nah, ini dia yang bagian menariknya adik-adik kelas 11 semua. Ini adalah Kak Fauzan Abdul yang sekarang sudah menjadi mahasiswa internasional Kyoto IUP. Saya baru kemarin ini nih membuat Instagram live dengan Kak Fauzan. Jadi adik-adik yang mau menonton tentang IG live-nya bisa follow IG kami di JEI_scholarship. Jadi aku itu nanya ke Kak Fauzan, waktu mendapatkan beasiswa berangkat ke Jepang, gimana langkah-langkahnya? Berangkatnya sendiri atau dijemput? Nah, aku tanya gitu sedetail-detailnya ke Kak Fauzan. Kak Fauzan juga udah jawab gitu. Jawabannya juga sangat keren sekali. Juga kegiatan-kegiatan selama preparatory course atau foundation class melakukan apa aja, tugasnya kayak gimana. Aku juga tanya-tanya ke Kak Fauzan. Bisa adik-adik kelas 11 lihat IG live-nya di akun Jellyfish JEI_scholarship seperti itu. Nah, sekarang Dini akan share mengenai websitenya Kyoto IUP. Jadi bisa untuk up to date informasi-informasi lainnya seperti itu. Jadi ini adalah untuk Kyoto IUP. Nah, di sini adik-adik nanti bisa lihat informasi update apa saja yang sudah dikeluarkan oleh Kyoto University untuk International Undergraduate Program atau kita sebut Kyoto IUP. Ini ya, www.iup.kyoto-u.ac.jp. Ini dia. Nah, kemudian seperti ini. Ada videonya juga, kemudian juga ada presentasinya dari admission Kyoto IUP-nya langsung. Nah, nanti teman-teman bisa klik ke how to apply. Nah, di sini bisa juga mendapatkan dokumen-dokumen template kosong form A untuk surat ekspektasi kelulusan, untuk form B atau surat rekomendasi letter dari Ibu Bapak Guru SMA Negeri 8 tercinta,
Kemudian form D untuk template kosong esai, bisa di-download di sini. Nah, ini juga ada update informasi terbaru yang 2021 enrollment kemarin seperti standardized test dan yang lain-lain. Nah, ini dia ya, bisa di-download form A, B, dan D-nya. Karena ini masih 2021 enrollment, mungkin bisa dijadikan referensi aja. Nanti untuk update 2022 enrollment-nya biasanya muncul di bulan Mei. Seperti itu. Nah, aku juga mau share, ini dia Instagramnya JEI_scholarship. Kelihatan ya, semoga udah kelihatan. Nah, ini aku kemarin bikin IG Live sama Kak Faujan. Nah, jadi nanti adik-adik bisa nonton IG Live-nya seperti itu. Karena Kak Faujan sendiri sebelum berangkat ke Jepang, sudah diberikan pembekalan dulu bahasa Jepangnya. Jadi selama menunggu keberangkatan dikasih kelas bahasa Jepang secara online oleh Jellyfish Indonesia. Jadi pas berangkat ke Jepang nggak perlu khawatir lagi tentang kendala bahasanya. Seperti itu. Hal terbaru dalam sains, atau misalnya hal terbaru dalam sains, tapi gimana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah tuh bisa punya dampak yang besar gitu bagi kebanyakan orang. Itu untuk share website dan Instagram live-nya. Terima kasih banyak. Semoga informasinya bermanfaat untuk adik-adik kelas 11 dan ibu bapak guru tercinta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya panggilnya Kak atau Bu nih? Ibu boleh, Kakak juga boleh. Kak aja kayaknya ya, lebih cocok supaya lebih terlihat akrab. Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih Kak Dini atas presentasinya, luar biasa, menarik sekali. Saya jadi tertarik juga nih ingin kuliah di Jepang. Apakah ada untuk program S2-nya, Ibu? Kak, sorry. Untuk program S2-nya? Program S2-nya tentu ada, Kak. Tapi memang untuk saat ini kami belum handle program S2. Oh iya, oke, baik. Terima kasih atas presentasinya. Baik, Ananda sekalian, untuk sesi tanya jawab nanti akan dilaksanakan di akhir. Untuk itu, acara saya kembalikan ke Ibu Catur. Pada Ibu Catur, silakan. Ya, terima kasih Bu Titi dan terima kasih presentasinya dari Bu Dini. Sangat luar biasa ya. Banyak banget informasi yang kita tahu dan semuanya sudah dipaparkan. Tapi tetap saja kita pasti akan banyak pertanyaan tentang semua materi paparan yang diberikan oleh Bu Dini. Tapi kita tahan dulu nih pertanyaannya. Oke, bagi Bapak Ibu orang tua atau Bapak Ibu guru atau Ananda yang ingin bertanya, silakan via chat, tapi nanti akan ada diskusinya setelah ini. Ya, sebelum tanya jawab, kita dengarkan dulu testimoni dari Kakak Hafiz. Ya, sama-sama kita dengarkan bagaimana pengalaman beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, salam kenal. Nama saya Muhammad Hafiz Asyafa. Saat ini tahun kedua mahasiswa Kyoto University dalam fakultas, kalau bahasa Inggrisnya Faculty of Industrial Chemistry, atau bahasa Jepangnya Kogyo Kagaku. Seperti saya jelaskan, saya juga sudah belajar bahasa Jepang selama programnya. Jadi sekarang bahasa Jepangnya insya Allah sudah cukup. Karena dalam program ini kan kita akan belajar bersama orang Jepang. Contohnya di sini, opening ceremony. Jadi di opening ceremony ini, sebelum tahun pelajaran dimulai, semua orang nanti berkumpul mendengarkan speech seperti opening ceremony. Nah, kita walaupun mahasiswa internasional, kita juga akan tetap mengikuti event ini dan ikut berinteraksi bersama semua orang. Makanya bahasa Jepangnya diberikan pas foundation itu yang 6 bulan pertama diberikan bahasa Jepang, jadi kita bisa lanjut berinteraksi bahasa Jepang, dan apalagi ketika nanti sudah tahun ketiga keempat kita akan menggunakan bahasa Jepang. Nah, dan itu tetapi memang itu tahun keempat, tapi pas awal-awal kita masih bisa mengambil kelas bahasa Inggris tadi dijelaskan di kelas-kelas Institute of Liberal Arts. Contohnya yang saya sangat berkesan adalah Kiso Kagaku Jiken Kurasu atau Chemistry Experiment Class. Ini adalah
salah satu kelas yang menjelaskan spiritnya research oriented-nya Kyoto University. Karena di sini kita benar-benar belajar research. Tapi bukan berarti boring, kelasnya malah menyenangkan karena kita bisa merasakan eksperimen beneran. Waktu itu saya ingat ada, ini yang saya contohkan adalah dalam percobaannya nanti untuk mengetes apakah ada atau enggak, nanti harus pakai lampu UV sehingga bisa kelihatan ada glow-nya di contohnya yang seperti saya tunjukkan di fotonya. Atau di beberapa eksperimen lain kita membuat jenis kristal, nanti kita tulis di laporannya. Nah, tapi jangan takut kalau bingung, karena kelas ini bisa diambil bahasa Inggris untuk tahun pertama, kita juga bisa bertanya ke instrukturnya kalau kita tidak mengerti. Dan instrukturnya semua sangat helpful, alhamdulillah. Jadi, kalau bingung tanya, dan mereka pun juga sangat fun untuk diajak diskusi, dan memberikan hints untuk membantu kita lebih berpikir sebagai researcher. Nah, kalau dari sisi kehidupan mahasiswanya gimana? Itu suka ditanya memang. Nah, karena kita sekolahnya itu memang sebagai mahasiswa internasional. Tapi dengan kita belajar bahasa Jepang, dan ketika lulus itu sudah bisa level akademik bahasa Jepang, kita jadi banyak praktis dengan berinteraksi dengan teman-teman. Karena contohnya dari saya, mahasiswa asingnya ada berapa orang gitu, tapi rata-rata yang saya kenal ya hanya saya masih asing. Tapi kita bisa berinteraksi dengan orang Jepang, dan contohnya adalah November Festival. November Festival adalah kayak festival di mana 5 hari kalau nggak salah, di mana nggak ada kelas, kita beraktivitas yang fun. Basically kayak kalau di beberapa tempat nanti mereka jualan, contohnya kayak yang saya ikutin ini, atau ada yang bikin rumah hantu, atau ada banyak-banyak events-nya lagi. Di situ kita banyak-banyak main. Nah, itu makanya bahasa Jepangnya akan banyak digunakan di situ, dan tapi di saat bersamaan kita bisa berinteraksi juga, bermain dengan peer kita, dan ya have fun basically. Nah, yang terakhir adalah sering ditanyakan adalah bagaimana di sana. Jangan takut, bukan sendirian orang Indonesia, karena orang Indonesia sangatlah banyak di sini. Dan orang Indonesianya, mereka itu mayoritas juga mahasiswa. Banyak dari mahasiswanya belajar di Kyoto University juga. Jadi nggak kekurangan orang Indonesia. Dan mereka pun selalu melakukan aktivitas kayak contohnya tiap awal semester bulan Oktober dan bulan April, mereka nanti mengadakan kumpul-kumpul untuk memperkenalkan diri, mahasiswa baru jadi memperkenalkan diri, jadi bisa kenal orang Indonesia yang ada. Habis itu bisa bisa makan Indonesia gampangnya, karena banyak orang Indonesianya. Dan kalau foto yang ini adalah foto yang diambil tahun lalu sebenarnya. Tahun ini nggak ada sayangnya. Tahun lalu ketika bulan Ramadan, PPI, Perkumpulan Pelajar Indonesia Kyoto Shiga, mereka mengadakan buka puasa. Biasanya standarnya 4 kali di 4 tempat berbeda. Nah, pas itu, kalau lagi pas puasa kan kadang-kadang kangen makan Indonesia. Nah, bisa ikut dan bisa makan. Jadi, kalau masalah kangen pun juga bisa diatasi, insya Allah. Nah, sebelum saya tutup, sedikit saya ingin beberapa kata penutup. Kenapa program ini menurut saya sangat bagus? Karena yang membuat saya tertarik adalah, kalaupun memang saya tidak bisa bahasa Indonesia tidak bisa berbahasa Jepang di awal-awal, tapi karena belajar di sini dan persiapan sebelumnya, jadi bisa berbahasa Jepang, sehingga pas lulus sudah bisa well conversed in bahasa Jepang. Jadi even though pas mulai kita hanya bisa berbahasa Inggris sebagai bahasa asing, pas lulus kita bisa berbahasa Jepang. Karena programnya sendiri mengajarkan, memfokuskan agar kita bisa berbahasa Jepang ketika lulus. Makanya program ini sangatlah menarik perhatian saya. Dan tidak hanya saja kita, dan karena apabila kita di program ini, kita sendiri juga mewakili Indonesia. Jadi kita juga bisa cross-cultural reference, bisa saling membagikan, dan tentunya untuk itu kita perlu bisa dalam satu bahasa. Makanya program ini memberikan kita bisa bahasa Jepang. Baik. Sekian dari saya, terima kasih mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Kak Hafiz tadi menjadi inspirasi juga buat kita semua, para Ananda kelas 11, untuk terpacu untuk yuk kita go internasional.
kita berani mencoba ke Kyoto University. Oke, para hadirin semua, kita lanjut ke acara sesi berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Fukumura. Kepada Bapak, disilahkan. Oke, terima kasih banyak kesempatannya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Fukumura. Saya perwakilan Kyoto University di Indonesia. Sebenarnya sudah banyak ya, sudah dijelaskan lengkap ya dari Bu Dini ya. Jadi sebenarnya dari saya cuma sedikit saja ya. Tapi pokoknya kesempatan Kyoto University ini menurut saya sangat cocok untuk teman-teman di SMA Negeri 8 menurut saya. Karena Universitas Kyoto itu sangat pintar di Jepang dan terkenal di Jepang. Dan anak-anak di SMA Negeri, teman-teman di SMA Negeri 8 juga pintar ya. Jadi pasti cocok seperti begitu. Terus Kyoto University adalah sebenarnya lebih ke innovative university seperti begitu. Misalnya banding dengan Tokyo University, bedanya apa? Kyoto University setahu saya lebih inovatif seperti begitu. Buktinya banyak pada Nobel Prize ya, Nobel Prize seperti begitu ya. Jadi kalau misalnya tentu saja anak teman-teman yang IPS juga cocok, tapi kalau IPA juga sangat cocok di Kyoto University sebenarnya seperti begitu ya. Terus mungkin satu lagi sarannya, karena ada banyak karena ada besar beasiswa, tentu saja teman-teman menarik tentang beasiswa, tapi jangan lupa bukan cuma lihat beasiswa saja begitu ya, karena lanjut universitas itu bukan cuma di beberapa tahun depan saja begitu. Jadi pilihan ini hubungan dengan masa depan 5 tahun, 10 tahun dan karir kalian gitu, karir teman-teman seperti begitu. Jadi kalau nanti masuk ke Kyoto University pasti ya bisa dapat karir bagus masa depan 10 tahun, 20 tahun seperti begitu. Karena ada alumni Kyoto University yang orang Indonesia menjadi menteri di Indonesia seperti begitu. Ada contohnya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti lanjut sekolah di Kyoto University pasti kesempatannya lebih luas di Jepang maupun di Indonesia seperti begitu. Ya, kalau di Jepang gampang sebenarnya dapat bekerjanya dari perusahaan besar-besar karena banyak perusahaan yang mau rekrut dari Kyoto University, alumni Kyoto University seperti begitu karena pintar dan inovatif seperti begitu. Ya, jadi ini sangat cocok menurut saya untuk teman-teman. Silakan coba seperti begitu ya. Tapi ini sebenarnya daftarnya masih sedikit lama ya, setengah tahun kemudian seperti begitu. Jadi tadi Dini-san jelaskan lebih detail ya, ada yang info detail juga form A, form B seperti begitu. Tapi mungkin saat ini nggak usah harus paham sampai detail-detail banget seperti begitu. Nanti ketika datang pendaftarannya baru silakan kontak ke kita, kontak ke kami. Semua kami bisa bantu untuk harus siapkan apa saja seperti begitu. Ya, sekarang harus ingat maintain belajar di SMA Negeri 8 dulu ya, dan siap-siap untuk ikut SAT atau standardized test seperti begitu, dan perbaikan kemampuan bahasa Inggris kalian seperti begitu ya. Oke, supaya bisa dapat kesempatan lanjut sekolah di Kyoto University seperti begitu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Terima kasih Bapak Fukumura. Kita kasih plus dulu untuk Fukumura. Terima kasih banyak Bapak. Bahasanya masih agak aneh. Iya, tidak apa-apa Bapak. Terima kasih banyak. Kuncinya juga mungkin kenapa kita mempersiapkan dari sekarang informasi ini agar anak-anak sudah mempersiapkan sedini mungkin ya, baik nilai mereka, baik pembenaran bahasa Inggris mereka semakin mahir seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa
kita pergali lagi bahasa Inggrisnya sehingga komunikasi nantinya di sana menjadi lebih lancar. Dan nilai-nilainya bisa dipakai untuk nanti persiapan untuk mungkin seleksi administrasi dulu kali ya, dan berikutnya mungkin dari sekarang mereka sudah harus belajar nih setidaknya materi apa sih yang akan dipakai nanti saat tes seperti itu. Mungkin nanti akan ada diskusi pada sesi berikutnya yang akan dipandu oleh Bu Titi dengan Mbak Dini nantinya. Oke, terima kasih Bapak Fukumura sekali lagi atas sambutannya dan arahannya. Baik, para hadirin semua, kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, inilah sesi untuk kita menggali lagi informasi lebih dalam tentang bagaimana bisa kuliah di sana, seperti apa prosesnya. Ya, kita kembalikan lagi sesi ini kepada Bu Titi dengan Mbak Dini. Moga silahkan. Baik, terima kasih Bu Catur atas kesempatannya. Nah, ini kita sudah berada di sesi puncaknya tentang diskusi lebih lanjutnya apa aja sih yang harus dipersiapkan, bagaimana caranya, apa yang harus saya lakukan. Nah, kita akan menggali lebih jauh lagi, lebih dalam lagi nih tentang Kyoto University. Oke, untuk Ananda silakan raise hand untuk bertanya. Atau jika malu untuk berbicara secara langsung, boleh melalui chat. Sudah ada yang raise hand? Ayo, jangan malu-malu yang mau tahu lebih jauh lagi bagaimana sekolah di sana, di Kyoto University. Pasti banyak pengalaman-pengalaman yang akan kalian rasakan mungkin kuliah di luar negeri. Pertama dari lingkungannya, kalian bisa lebih luas lagi pertemanannya, budaya yang bisa kalian pelajari juga. Selain budaya Indonesia, ada budaya Jepang dan budaya teman-teman internasional lainnya. Mungkin kita bisa ketemu yang dari Korea, bisa ketemu yang dari Amerika atau dari manapun. Yuk, jangan malu-malu, silakan bertanya. Oke, ini ada kepada Bu Dia, silakan Bu Dia. Ini sudah raise hand. Baik, terima kasih. Ini karena kalau ada anak-anak yang bertanya mungkin lebih baik, tapi karena nggak ada, jadi saya tanya duluan ya. Mohon izin anak-anak. Ya, ingin tahu kalau kan ada 2 tahap. Jadi pertama adalah tahap preparation ya, seperti yang tadi disampaikan adalah kemungkinan itu adalah preparation dalam bahasa. Nah, pemilihan jurusannya itu sebenarnya pada saat kemudian pada saat mau masuk faculty itu pada saat sebelum preparation atau setelah preparation. Terus kalau misal saat preparation itu kemudian misal nih worst come to worst nggak lulus apa terus kemudian dipulangkan atau gimana? Gitu. Thank you. Baik, terima kasih Bu Dia. Ditampung dulu ya pertanyaannya. Silakan. Selanjutnya ada yang sudah chat ke saya sebentar. Dari izin bertanya mengenai housing setelah tahun pertama. Ketika di sana kan tadi diwajibkan 1 tahun pertama di dormitory internasional. Nah, setelah tahun pertama seperti apa? Ada lagi Ananda sekalian? Sepertinya belum ada. Boleh dijawab terlebih dahulu mungkin Kak Dini ya, untuk 2 pertanyaan tadi. Ya, baik, Mbak Siti. Untuk pertanyaannya, terima kasih banyak Ibu Dia. Dini akan share terlebih dahulu untuk fakultas-fakultas yang bisa dipilih. Untuk pemilihan fakultas ini dipilih pada saat mendaftar di Kyoto IUP. Jadi pada saat sistem pendaftaran online-nya dibuka oleh Kyoto University, jadi pada saat November 2021 nanti application ini dibuka, nanti bisa memilih untuk fakultas yang Dini share saat ini. Jadi bisa memilih Faculty of Science, kemudian departemen-departemennya, atau Faculty of Engineering dengan berbagai departemennya, seperti itu. Dan kemudian sendiri Dini ingin
mengulang kembali bahwa pemilihan fakultas atau departemen ini baiknya pada saat pendaftaran online satu rumpun, atau jadi kalau misalkan mau ambil perkuliahan di bidang engineering, misalkan pilihan pertama arsitektur, jadi usahakan pilihan keduanya satu rumpun itu di bidang global engineering, atau pilihan ketiganya di bidang computer science, seperti itu. Jadi masih satu rumpun ini. Kemudian mengenai pertanyaan yang kedua, setelah tahap preparatory course. Jadi setelah tahap preparatory course ini nanti ada yang namanya qualifying test untuk masuk ke S1. Nah, di sini memang ada qualifying test. Kemudian untuk ujiannya ini adalah mata kuliah yang dipelajari pada saat foundation atau preparatory course seperti bahasa Jepang, kemudian foundation subject. Jadi foundation subject ini adalah misalnya ambil fakultas ekonomi, berarti foundation courses di bidang ekonomi. Pada dasarnya untuk kelas ini atau untuk tes ini mahasiswa asalkan rajin tiap hari datang ke kelas, kemudian melakukan tugas-tugas seperti salah satu contohnya adalah membuat esai, ini pasti akan dipastikan lulus untuk qualifying test ini. Nah, qualifying test ini dan juga tidak ada yang namanya untuk kembali ke Indonesia karena tidak lulus ujian qualifying test ini. Jadi nggak perlu khawatir untuk ibu bapak guru atau ibu bapak adik-adik semua. Untuk qualifying test ini selama mahasiswa rajin masuk kelas, mengerjakan tugas, pasti akan lulus ke program S1 karena profesor-profesor di Kyoto University juga sangat mensupport, memberikan bantuan jika tidak ada hal yang dimengerti, seperti itu. Semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Dia. Baik, terima kasih Mbak Dini. Yang kedua, Kak Dini. Untuk pertanyaan yang kedua mengenai housing, untuk tahun pertama mahasiswa internasional wajib menempati dormitory internasional. Namanya adalah Hyakumangbe International House atau Yoshida International House. Jadi untuk dormitory internasional ini wajib ditempati 1 tahun pertama. Nanti di tahun kedua akan dibantu oleh faculty staff member karena untuk Universitas Negeri Kyoto ini menyediakan on-campus advising service. Jadi misalkan mau tanya tentang asram dormitory di luar kampus, kemudian tentang misalkan mau internship, bisa tanya ke faculty staff member ini. Nah, Dini juga mau share pengalaman pribadi sewaktu berkunjung ke Kyoto University tahun 2015. Untuk mahasiswa Kyoto sendiri, di sana kebanyakan yang sudah di tahun kedua ketiga ya, biasanya mobilitasnya memakai sepeda dan jauh dari kampus seperti itu. Dan juga aman sekali, lingkungannya sangat bagus seperti itu. Baik Kak, ini ada pertanyaan berikutnya. Kak mau tanya, untuk mendaftar reguler ke Universitas Kyoto apakah bisa? Bagaimana caranya dan syaratnya untuk mendaftar program reguler? Dari Ratna Hafiz. Untuk program reguler khusus, jadi program reguler ini maksudnya kelasnya masih memakai bahasa pengantar bahasa Jepang gitu ya maksudnya ya. Jadi untuk caranya sendiri secara lebih detail saya belum bisa menjelaskan dalam webinar ini karena saya harus bertanya langsung ke Kyoto University, dan biasanya untuk mendaftar program reguler ini bahasa Jepang yang diperlukan itu minimal N1 biasanya, karena bersaingnya pun bukan hanya dengan mahasiswa, jadi bersaingnya juga dengan mahasiswa Jepang lainnya. Nah, di dalam lingkungan orang-orang Jepang sendiri, sebenarnya yang mau masuk ke Kyoto University itu sangat-sangat kompetitif sekali. Seperti itu. Mungkin Pak Fukumura, orang Jepang asli nih, bisa share pengalamannya tentang bayangan apa sih image-nya Kyoto University di pikiran Bapak. Cara masuknya terkenal nggak sih, susah nggak sih gitu? Iya,
Jadi program regular itu ya seperti Kak Dini sudah jelaskan ya. Jadi biasanya perlu bahasa Jepang. Yang tanpa bahasa Jepang itu cuma untuk S1 itu cuma program IUP ini. Sama sebenarnya ada satu lagi, civil engineering. Ada program civil engineering. Cuma ada dua ini saja. Terus kalau program regular ya seperti Kak Dini bilang, ya biasanya N1 ya, karena saingannya pintar-pintar juga sebenarnya begitu. Ya, tentu saja IUP juga lumayan tinggi ya levelnya ya. Tapi kalau program regular itu tambah bahasanya begitu. Terus misalnya orang yang pintar bahasa Jepang itu biasanya orang Cina, orang Korea itu ya pintar bahasanya. Terus mereka sangat lancar, hampir sama native orang Jepang sama seperti saya gitu. Jadi bahasanya mereka sedang nggak ada masalah, dan pintar juga gitu. Jadi program regular itu sebenarnya lumayan nambah susah lagi ya sebenarnya. Terus butuh waktunya lagi karena untuk sampai N1 itu berapa ribu 1000 jam lebih harus belajar bahasa Jepang seperti begitu. Ya. Untuk daftar program regular itu biasanya di Jepang untuk orang asing pakai namanya EJU gitu ya, Examination for Japanese University for international student gitu ya. Jadi EJU itu ada bahasa Jepang juga, ada matematik, ada science juga ada seperti begitu ujiannya. Ya, ini juga harus siapkan juga, harus siapkan untuk dapat sekolah bagus seperti begitu ya. Jadi paling jalur singkat untuk masuk ke Universitas Kyoto itu menurut saya untuk teman-teman di SMA Negeri 8 menurut saya jalur ini IUP menurut saya ya. Terus kalau misalnya untuk orang Jepang juga kalau masuk Kyoto University itu ya sangat ya susah gitu. Biasanya nggak bisa. Saya juga nggak bisa seperti gitu. Ya, orang spesial gitu biasanya. Iya gitu. Hai. Terima kasih banyak Pak Fukumura atas bantuan jawabannya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Hanif Adiwidya. Kah untuk nilai minimum IELTS 6,5 itu nilai rata-rata atau total? Iya. Jadi untuk nilai minimum IELTS salah satunya ya, jadi nanti adik-adik kelas 11 bisa pilih, bentar saya akan klik dulu dokumen yang diperlukan. Nah ini dia. Salah satunya adalah bisa pakai TOEFL IBT atau IELTS. Nah untuk IELTS yang diperlukan ini IELTS akademik minimal band-nya 6,5. Jadi yang penting overall band-nya. Speaking, reading, listening, writing, pokoknya overall band-nya, hasil akhirnya seperti itu, minimal passing grade-nya 6,5. Untuk TOEFL IBT minimal 8,5. Ya. Seperti itu. Untuk required documents-nya. Baik, terima kasih Kak. Pertanyaan dari Pak Solehudin. Untuk Kak Hafiz, bagaimana tips Jitu untuk bisa mendapatkan beasiswa berdasarkan pengalaman pribadi Kak Hafiz dulu? Adakah persiapan mental khusus sebelum ujian mendapatkan beasiswa? Mohon maaf, karena Kak Hafiznya tadi secara video, offline, jadi Dini akan sampaikan pertanyaannya ke Kak Hafiz. Mungkin akan dibantu jawabannya menyusul ke Bapak. Mungkin coba nanti setting kayak Instagram Live. Ya, jadi ajak Kak Hafiz untuk ikut Instagram Live. Terus kita kasih info ke anak-anak teman-teman di SMA Negeri 8. Ya. Baik. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Safrina. Saya izin bertanya, Bu, bagaimana caranya untuk mendapatkan full scholarship di program IUP Kyoto ini? Lalu kira-kira setiap hari kuliah berapa lama waktunya atau dari jam berapa sampai jam berapa? Ini pertanyaan mungkin sama seperti pertanyaan Pak Salehudin. Mungkin bisa dijawab secara umum. Bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa tersebut? Baik, Kak Siti Dini akan menjawab secara umum. Pada dasarnya
untuk memperoleh beasiswa prestasi ini secara general adalah lolos untuk 2 seleksi, yaitu seleksi dokumen, berkas-berkas dokumen, dan seleksi online wawancara. Jadi yang paling menentukan adalah pada pendaftaran aplikasi online ini sekitar November atau Desember 2021 dan di bulan Maret 2022 di bagian online wawancara ini. Jadi tipsnya adalah yang pertama dulu aja ya, yaitu dalam pemberkasan dokumen baiknya dibuat selengkap-lengkapnya, sebaik-baiknya, dan kalau misalkan ada sertifikat perlombaan, misalkan ikut olimpiade, atau di waktu masa-masa SMP, SMA, submit aja, disiapin semua sertifikat perlombaan, ditranslate ke dalam bahasa Inggris, penerjemahan tersumpah ya. Nanti kita submit bersama dokumen lainnya di sistem pendaftaran online Kyoto IUP. Karena profesor penguji ini akan menilai semua dokumen yang dibutuhkan atau required dokumen dan juga akan menilai dari online wawancara nantinya. Nah, yang perlu dipersiapkan, kita kasih perhatian khusus, ini ada di esai, kemudian isi rekomendasi letter dari guru, dan juga standardized test dan bahasa Inggris. Jangan lupa untuk nilai raport juga penting ya. Jadi adik-adik kelas 11 tetap jaga motivasinya untuk rajin belajar, karena nilai yang bagus, personal karakter yang bagus, itu pun akan membantu dalam meraih beasiswa prestasi di Kyoto IUP ini. Semoga terjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak. Ini ada pertanyaan menarik sekali dari Luisa. Ada 6 pertanyaan Kak. Saya bacakan. Pertanyaan yang pertama, pada presentasi ada kalimat academic freedom dalam pembelajarannya. Apakah boleh diperdalam lagi penjelasan academic freedom? Oh, yang ini visi dari Kyoto IUP ya? Iya. Oke. Yang sebentar. Ini. Nah, jadi di sini maksudnya adalah untuk academic freedom, para profesor di Universitas Negeri Kyoto ini mengencourage para mahasiswa untuk berpikiran lebih open-minded, kemudian ketika menyampaikan ide-idenya yang luar biasa mengenai suatu penelitian, bisa secara terbuka, bebas dalam mendalami penelitiannya atau perkuliahannya seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya dibatasi, oh nggak boleh berpikir seperti itu, nggak boleh berpikir seperti itu. Jadi bukan seperti itu untuk metode encouragement dalam pembelajarannya. Seperti itu maksud dari academic freedom ini. Ya, sedikit tambahannya. Iya. Culture budaya Kyoto University itu sebenarnya mandiri gitu, siswa mandiri. Jadi kalau misalnya benar-benar mau riset seperti ini begitu, itu biasanya nggak terbatas gitu. Terus profesornya juga dibantu. Tapi kalau siswa sendiri tidak ada inisiatif sendiri, misalnya siswa sendiri nggak bergerak sendiri, biasanya nggak dikasih apa-apa seperti begitu. Jadi pokoknya siswa sendiri, teman-teman harus ada motivasi, harus ada minatnya, mau apa seperti itu. Kalau ada, pasti ada kesempatannya. Terus ada profesor yang sesuai juga pasti ada, begitu. Jadi budaya Kyoto University itu sebenarnya sedikit beda sama Tokyo University misalnya. Kyoto University itu lebih ke free, bebas, seperti begitu. Makanya Kyoto University itu menjadi innovative university, seperti begitu. Ya, asal siswa sendiri punya inisiatifnya atau motivasinya atau minatnya seperti begitu. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bisa menjadi mahasiswa di Kyoto University, nanti ya bisa belajar bebas juga, tapi harus semangat juga seperti begitu. Harus mandiri juga, begitu. Enggak profesornya enggak kasih arahan gitu, seperti begitu. Biasanya sendiri mikir, terus nanti bisa dibantu seperti begitu. Mohon maaf, Ibu Titi, Bu Catur, Mbak Dini,
Saya terhubung dengan Fauzan. Mohon izin bergabung. Apa diperkenankan? Iya, Ibu. Silakan Ibu Ika. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Luisa, masih dari Luisa. Dalam wawancaranya, apakah kita boleh menunjukkan hasil karya atau kegiatan yang menunjukkan bahwa kita tertarik pada jurusan dan apakah hal itu dipertimbangkan? Jadi mungkin Luisa ini tertarik, punya bakat misalkan untuk menggambar gitu kan, atau terkait dengan bangunan untuk menjadi civil engineering. Apakah bisa karya-karya tersebut disampaikan pada saat wawancara? Pak Fukumura, silakan untuk menjawab, membantu. Maksudnya ketika wawancara. Jadi ketika wawancara, misalnya membawa semacam contoh, misalkan saya bawa desain arsitektur saya kasih lihat ke profesor, ini loh portofolio saya, untuk appeal, menambah nilai evaluasi seperti itu. Nggak ada masalah, bagus, apa-apa ya, supaya bisa appeal gitu. Terus Pak Profesor saya juga mau lihat dia kenapa mau belajar di bidang sini seperti begitu. Jadi lebih baik sih ada seperti begitu. Misalnya saya 5 tahun kemudian mau menjadi engineer bla bla bla, terus ada mimpi seperti begini, terus mau kontribusi di Jepang begini atau kontribusi di Indonesia nanti masa depan begini, makanya saya sekarang mau belajar seperti begini, gitu-gitu mungkin lebih jelas dan lebih ditertarik dari profesor di Kyoto University. Baik, berarti boleh ya Luisa. Kemudian yang ketiga, apakah global engineering dan civil engineering itu sama? Global engineering dan civil engineering. Baik, untuk global engineering dan civil engineering ini akan saya global engineering, civil engineering. Kalau civil engineering, baiknya nanti kalau bisa mempelajari lagi lebih detail di guideline faculty guideline-nya. Jadi nanti di website Kyoto University ini akan ada yang namanya guideline, tapi Dini akan buka dulu salah satu contohnya. Dini akan share Faculty Guide 2020. Nah, seperti ini. Nanti di sini kalau bisa lihat untuk engineering di halaman 12. Jadi kalau untuk global civil engineering ini biasanya masuk ke dalam global engineering. Nanti untuk lebih detail lagi di halaman 12 seperti ini. Jadi apa saja yang dipelajari bisa kalau bisa pahami di dalam guide faculty guide ini. Seperti itu. Untuk global engineering nanti ini yang akan dipelajari mendekati ke civil engineering seperti 3 bidang di technical system of result and energy necessary of civilization, the technical system of infrastructure, kemudian the technical system that maintains the balance of natural environment and human society, etc., dan yang lain seperti itu. Kalau saya jelasin di sini takutnya kepanjangan supaya bisa menjawab pertanyaan yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dini. Bu Titi, maaf, Fauzan sudah masuk. Fauzan. Oh, Fauzan. Fauzan, yang 2020 Fauzan. Oh iya, silakan. Mungkin bisa menjawab tadi pertanyaan yang sehubungan dengan apa ya? Beasiswa tadi. Nah, beasiswa. Nah, tuh. Sudah muncul Fauzan ya. Oh iya, ini sudah hadir. Konnichiwa. Tadi pertanyaannya apa, maaf? Tipsnya ya mungkin tips. Ya, tips dari Kak Fauzan bagaimana mendapatkan beasiswa di sana? Apa yang harus dipersiapkan secara mental, lahir, batin mungkin? Tipsnya ini dari kakak kelasnya seperti apa? Adik-adik perlu diketahui nih, Kakak Fauzan ini dapat 7 universitas loh, tapi memilih Kyoto. Luar biasa. Ya, mungkin ini ya kayak mungkin kan udah tahu kan apa aja yang diminta gitu persyaratannya.
ujian-ujiannya, misalnya SAT, IELTS dan sebagainya, itu dipersiapin sebaik mungkin aja sih. Paling dari saya gitu. Terus ya udah sih gitu aja. Tips Gak ada tips khusus gitu khususnya, loh. Kak. Nah, tips khusus khususnya gitu sebagai yang- anak 8 nih. Nah, gitu. secara spesifik apa sih yang harus dipersiapkan? Bisa sampai goal 100% beasiswanya. Oh, kalau ini apa ya? Nggak tahu sih, Kak. Kalian kan, saya kan nggak tahu nih kalian kelas berapa, tapi mungkin ya ini sih di 8 coba perhatiin aja nilainya biar bisa cukup bagus lah. Dan apa ya? Jangan terlalu mikir bakal susah atau gimana gitu. Karena ya kita dari 8 dan udah dapat pendidikan yang bagus dan harusnya kalau kalian mau kalian bisa gitu. Baik. Intinya rajin belajar di nilai rapotnya kali ya, Kak. Disiapkan dengan baik supaya nanti bisa langsung dapat beasiswa. Seperti itu, Kak. Ya, itu membantu sih kelihatannya. Oke. Baik. Siapan mentalnya, Mas Fauzan. Siapan mentalnya gimana? Persiapan mental. Ya, itu masing-masing lah, saya rasa. Oke. Baik, bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu Ika, boleh? Mungkin sekalian Kak Fauzan coba jelaskan gimana di Jepangnya gitu. Hidup di Jepang Iya. bagaimana mungkin. Kehidupan di Jepangnya mungkin nggak coba. Oh, kehidupan di Jepang. Mungkin ya kalau kita bicara misalnya soal ke luar negeri, terus tinggal di tempat yang baru, kan pasti ada kesulitan-kesulitannya kan. Tapi satu hal yang saya perhatiin sih selama ini, dari apa ya? Dari Kyoto University-nya, support-nya itu oke banget sih. Maksudnya, kalau kita butuh apa-apa, kayak waktu itu saya sempat ada teman yang lagi sakit gitu, terus bisa nanya ke Kyoto University, nanya rumah sakit mana sih yang ada bahasa Inggrisnya, kayak gitu. Terus bahkan kayak kalau ya dengan segala hal-hal yang kita butuh lah sama kehidupan di sini bakal disupport sih. Jadi saya rasa itu enaknya. Supportnya maksimal ya, Kak, di sana selama di Jepang itu sendiri. Iya. Bu Ika, boleh melanjutkan pertanyaan yang lain? Iya, Bu. Silakan, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Iya, mohon maaf, Bu Ika. Ini pertanyaan Luisa, digabung aja kali ya, Luisa. Apakah pengalaman les atau belajar bahasa Jepang dipertimbangkan walaupun belum ada tes JLPT? Setahu saya pada masa pandemi ini tes tersebut akan ditiadakan. Untuk kemampuan bahasa Jepang, iya. Kalau misalkan sudah pernah belajar bahasa Jepang, boleh kita sedikit demonstrasi perkenalan pakai bahasa Jepang. Jiko shokai ya, kalau kenalan itu dalam bahasa Jepang. Sewaktu online wawancara, hajimemashite, watashi wa bla 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 tomoshimasu, itu juga bisa meningkatkan appeal, daya tarik untuk menambah nilai oleh evaluasi para profesor. Nggak mesti harus ada sertifikat sih sebenarnya, karena memang tahun kemarin untuk pelaksanaan JLPT atau NATES sulit untuk kita dapatkan chance-nya. Karena masih pandemi ya, Kak. Baik. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Malia Citra. Izin bertanya, Bu, untuk tadi disebutkan terkait SAT tes, yang saya ketahui SAT itu terdiri dari beberapa subjek seperti matematika, bahasa, IPA, dan lain sebagainya. Apakah untuk mendaftar scholarship hanya perlu dites subjek tertentu saja atau semua subjek SAT yang ada, atau itu tergantung fakultas yang ingin didaftar? Terima kasih banyak. Iya, pertanyaannya sangat bagus sekali dan sangat update. Jadi seperti ini, Dini saat ini hanya bisa memberikan informasi berdasarkan application guideline untuk Oktober 2021 enrollment. Tapi sebagai informasi tambahan, untuk di tahun 2021 ini, SAT ini yang subjek tesnya ditiadakan oleh College Board. Jadi yang ada adalah listening test. Jadi Dini belum bisa memberikan informasi detail kepada adik-adik apa saja SAT yang diperlukan karena Dini menunggu SAT subjek, College Board, informasi update dari College Board dan informasi terupdate dari Kyoto University.
Seperti itu. Itu pun penghapusan subjek tes masih wacana ya, saya juga belum yakin. Tapi berdasarkan 2021 enrollment application guideline, SAT yang dibutuhkan itu berdasarkan fakultas yang dipilih. Kalau misalnya memilih fakultas di bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, atau human study itu ada departemennya, secara spesifik Dini akan jelaskan juga. Yang dibutuhkan hanyalah SAT reasoning test, seperti itu. Yang tetapi untuk SAT reasoning test yang ada esainya is not mandatory. Jadi yang SAT reasoningnya aja. Ini bersifat wajib baik untuk yang mengambil fakulti di bidang IPA maupun IPS. Jadi ini wajib diambil oleh calon mahasiswa yang mengambil fakultas apapun di Kyoto IUP. Dan untuk tambahan, bagi yang mengambil Faculty of Science, Engineering, Agriculture, Integrated Human Study yang di Departemen Natural Sciences, yang dibutuhkan adalah SAT Reasoning dan Subject Test. Subject Testnya itu Math Level 2, kemudian 2 di antara SAT subjeknya 2 di antara 3 pilihan ini. Boleh chemistry atau biologi aja, atau chemistry dan fisika, seperti itu. Tetapi, bagi yang mengambil Faculty of Engineering, kimia dan fisika bersifat wajib, seperti itu, untuk 2021 enrollment. Dan untuk skornya sendiri, harus dikirim dari institusi College Board ke Universitas Negeri Kyoto dengan kode 7741. Kalau sudah ada hasilnya, di-upload di sistem online, pendaftaran juga nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi karena kemarin 2021 enrollment itu, SAT-nya ini bersifat opsional, karena banyak atau sering di-cancel oleh College Board-nya sendiri karena pandemik. Baik, terima kasih Kak jawabannya. Terakhir, ini sebenarnya banyak sekali Kak yang bertanya. Saya filter saja yang dari Hilarius Jeremy, bagaimana proses kuliah di Kyoto University di masa pandemi? Apakah pembelajaran dilakukan secara online? Itu sebenarnya saya sempat tanya ke Kak Fauzan kemarin di Instagram Live. Mungkin kalau ada Kak Fauzannya bisa dijawab langsung. Tapi masih ada nggak ya Kak Fauzannya? Masih ada. Masih. Silakan Kak. Oh ya, silakan. Oke, kalau Kak Fauzan, ya, Kak Fauzan maaf. Satu lagi ini pertanyaan untuk Kak Fauzan juga supaya dijawab sekaligus. Terkait pengalaman Kak Fauzan dalam mempersiapkan ke Kyoto University seperti IELTS sama SAI dan lain-lain, itu bagaimana persiapannya? Mungkin sekalian dijawab Kak. Oke. Mungkin pertanyaan pertama dulu ya tentang pengalaman kuliah selama pandemi. Kalau di sini sih saya sempat ada awalnya yang offline, terus jadi datang ke kelas gitu. Cuman ya pasti pakai protokolnya kan ada meja dipisah-pisah, kita harus cuci tangan dulu. Terus kita juga tiap kali mau ke kampus harus ngedata suhu kita. Tapi sejak kasusnya meningkat di Jepang Januari kemarin, terus mulai semua kelas dipindahin online lagi. Gitu sih. Tapi kayak ya kalau ngelihat ya sih kebanyakan orang-orang nggak begitu khawatir ya mungkin tentang kondisi pandeminya, pengaruhnya terhadap pembelajaran. Terus kalau pertanyaan satu lagi, misalnya gimana dulu saya nyiapin, misalnya mungkin gini ya, kalau ada yang nanya saya ikut les atau gitu, nggak buat SAT, buat IELTS gitu, saya nggak pribadi. Cuman ya, maksudnya kalau itu harus nyesuaiin dengan kondisi masing-masing kan, karena kita semua pasti punya kondisi yang beda-beda, situasi yang beda-beda, dan itu nyesuaiin aja. Tapi ya, cuma pengen tahu aja sih, maksudnya ikut les-les gitu, itu nggak selalu harus sih. Mungkin bisa belajar sendiri, bisa tentuin jadwalnya, terus stick to that schedule. Mungkin bisa. Baik, terima kasih Kak Fauzan atas jawabannya. Sebenarnya ini masih cukup banyak pertanyaan dari Ananda sekalian nih. Semuanya antusias, semuanya bertanya, dan kita punya keterbatasan waktu. Ini sudah 15:09. Baik, mungkin kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut bisa ke Kak Fauzan atau langsung ke Instagram Jellyfish Indonesia, bisa ditanyakan lebih detail lagi seperti apa sih yang harus saya siapkan untuk masuk
ke Kyoto University, bagaimana bisa mendapatkan beasiswa secara full, bagaimana kelanjutan hidup di sana, bagaimana apa yang harus saya persiapkan secara mental, fisik, dan lain-lain untuk ke Jepang. Nah, itu mungkin bisa ditanyakan langsung untuk ke Universitas Indonesia. Saya menyimpulkan hasil diskusi kita di sore hari ini. Untuk Ananda sekalian, untuk yang ingin mendapatkan beasiswa tadi sudah dijawab juga oleh Kak Fauzan, untuk mempersiapkan secara maksimal nilai-nilai yang ada di SMA 8 untuk bagaimana belajarnya itu ternyata berpengaruh nanti untuk mendapatkan beasiswa dan lain-lain. Kemudian persiapkan juga untuk bahasa Inggrisnya nih, tidak harus les, tadi Kak Fauzan juga sempat menyinggung, tidak harus les, bisa belajar sendiri. Mungkin bisa dibantu dengan menonton film atau mendengarkan lagu berbahasa Inggris atau ikut ujian-ujian online yang ada di Google, itu juga mungkin bisa membantu untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris itu sendiri. Baik, demikianlah sesi tanya jawab ini saya akhiri. Izinkan saya memberikan pantun sedikit. Boleh ya? Jenny asik main di empang. Pulangnya ketemu Bu Titi. Cakep. Jadi tertarik belajar di Jepang, apalagi di Kyoto University. Sekian dari saya, Nur Siti Kamsiati. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pantunnya luar biasa ya Bu Titi. Ya, sangat seru sekali Ananda semua, Ibu Bapak Guru dan para orang tua. Tapi ya kembali kita keterbatasan waktu, walaupun ya masih banyak keingintahuan kita bagaimana tentang Kyoto, bagaimana kuliah. Itulah anak-anak kami, Bapak Fukumura, antusias sekali mereka. Jika dikatakan anak-anak cerdas, ya kami memiliki anak-anak yang luar biasa hebat. Anak-anak Raja Wali sesuai dengan slogan adalah anak-anak yang cerdas. Dan mereka anak-anak yang tangguh. Dia akan siap menghadapi tantangan apapun yang diberikan di luar sana. Oke lah, baik para hadirin semua. Sesi tanya jawab kita berakhir, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat secara virtual oleh Kepala Sekolah kepada Ibu Rita. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Fukumura dan Mbak Dini. Sampaikan salam hormat di keluarga besar SMA 8 Jakarta untuk keluarga Kyoto University. Mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut dan Pak Fukumura, kita mendapatkan kuota yang sebanyak-banyaknya untuk program IUP dari SMA 8 Jakarta. Masih ada tahun ini yang akan mengikuti wawancara ke Kyoto. Mudah-mudahan dilancarkan dan diberi kesempatan yang seluas-luasnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rita. Dan sekali lagi terima kasih atas paparannya dari Kak Dini. Terima kasih waktunya Bapak Fukumura. Semoga ya kesempatan berikutnya akan banyak lagi anak-anak dari kami akan masuk ke kampus Kyoto, dan semoga dipermudahkan langkah anak kami untuk bisa diterima di sana. Dan semoga juga informasi ini menambah daya tarik anak-anak kami untuk terus mempersiapkan diri dari sekarang menuju Kyoto University. Oke lah para hadirin semuanya, karena waktu juga yang membatasi kita. Untuk selanjutnya, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, kita akhiri dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Saifuddin. Kepada Pak Saifuddin, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, konnichiwa. Untuk para sensei, orang tua, dan Anandaku Raja Wali Emas 2022 khususnya dan umumnya untuk anak-anak semandel. Marilah sama-sama kita tutup
kegiatan pada sore hari ini agar mendapatkan kebermanfaatan dengan doa bersama. Silakan untuk menyesuaikan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim. Duhai Allah Subhanahu wa taala, Sang Pembuka tabir dan pemilik ilmu, curahkanlah ilmu dan karunia-Mu kepada ananda kami agar dapat mendapatkan dan meraih cita-citanya, terutama untuk menggapai PTN di Universitas Jepang, wabil khusus Kyoto University. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kesehatan, berikanlah kecerdasan kepada Bapak Ibu guru kami dan kepada saudara-saudara kami dan ananda kami agar dapat menimba ilmu dengan baik sehingga dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak. Ya Allah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini Kau jadikan pertemuan yang Kau rahmati dan yang Engkau sayangi, dan perpisahan ini adalah perpisahan yang Kau ampuni daripada kesalahan-kesalahan kami. Rabbi ufir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fastajib wa nabisiril Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adin. Semoga doanya menjadi berkah dan semoga pertemuan kita hari ini Bapak Ibu hadirin semua dan Anda semua menambahkan wawasan kita, dan mohon maaf apabila saya selaku MC ada kekurangan. Saya akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.